Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Prameswari dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang logika kombinasi. Ini adalah bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada pengertian dari logika kombinasi. Kemudian ada bagaimana cara merancang rangkaian logika kombinasi. Lalu ada hasil dan analisis dari percobaan rangkaian logika kombinasi. Dan terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pengertian logika kombinasi. Apa itu logika kombinasi? Logika kombinasi adalah rangkaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis gerbang logika. Keluaran suatu rangkaian kombinasi setiap saat hanya ditentukan oleh masukan yang diberikan saat itu. Kerumitan dari rangkaian kombinasi adalah ketika membuat sistem koneksi antara beberapa IC yang memiliki logika yang berbeda. Persoalan yang dihadapi dalam perancangan atau desain suatu rangkaian kombinasi adalah memperoleh fungsi bool beserta diagram rangkaiannya dalam bentuk susunan gerbang-gerbang. Fungsi bool merupakan hubungan aljabar antara masukan dan keluaran yang diinginkan. Berikut merupakan hukum-hukum aljabar boolean yang akan digunakan dalam menyederhanakan persamaan logika kombinasi. Yang pertama ada hukum komutatif, yang kedua ada hukum asosiatif, dan yang ketiga ada hukum distributif. Selanjutnya ada aturan reduksi boolean yang juga akan membantu dalam menyederhanakan persamaan logika kombinasi. Kemudian, bagaimana cara merancang rangkaian logika kombinasi? Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah buat rangkaian logika pada software Proteus atau Livewire dari persamaan-persamaan di bawah dan sederhanakan persamaan-persamaan tersebut menjadi persamaan yang paling sederhana. Buktikan dengan tabel kebenaran sebelum dan sesudah disederhanakan bahwa keduanya menghasilkan output yang sama. Hasil dan analisis dari percobaan persamaan 1 dapat dilihat sebagai berikut. Persamaan 1 dapat disederhanakan seperti ini. Kemudian kita rangkai hasil penyederhanaannya. Terlihat bahwa output pada persamaan sebelum dan sesudah disederhanakan memiliki nilai yang sama dengan keadaan input B, C, dan D pada persamaan Y sama dengan
not C tambah not B dikali D sama dengan keadaan input B, C, dan D pada persamaan sebelum disederhanakan. Tetapi output yang dihasilkan persamaan yang telah disederhanakan lebih sedikit, karena hanya terdiri dari 3 input. Sementara persamaan sebelum disederhanakan terdiri dari 4 input. Persamaan 2 dapat disederhanakan seperti ini. Kemudian, buat rangkaian telah disederhanakannya. Hasil dan analisis dari percobaan persamaan 2 dapat dilihat sebagai berikut. Terlihat bahwa output pada persamaan sebelum dan sesudah disederhanakan memiliki nilai yang sama, dengan keadaan input B dan C pada persamaan Y sama dengan not B tambah C, sama dengan keadaan input B dan C pada persamaan sebelum disederhanakan. Tetapi, output yang dihasilkan dari persamaan yang telah disederhanakan lebih sedikit, karena hanya terdiri dari 2 input, sementara persamaan yang sebelum disederhanakan terdiri dari 3 input. Persamaan 3 dapat disederhanakan seperti ini, kemudian dibuat rangkaian penyederhanaannya. Hasil dan analisis dari percobaan persamaan 3 dapat dilihat sebagai berikut. Terlihat bahwa output pada persamaan sebelum dan sesudah disederhanakan memiliki nilai yang sama, dengan keadaan input A dan B pada persamaan Y sama dengan A dikali B, sama dengan keadaan input A dan B pada persamaan sebelum disederhanakan. Tetapi output yang dihasilkan persamaan yang telah disederhanakan lebih sedikit, karena terdiri dari 2 input saja. Sementara persamaan yang sebelum disederhanakan terdiri dari 3 input.
Persamaan 4 dapat disederhanakan seperti ini. Kemudian, buat rangkaian yang telah disederhanakannya. Hasil dan analisis dari percobaan persamaan 4 dapat dilihat sebagai berikut. Terlihat bahwa output pada persamaan sebelum dan sesudah disederhanakan memiliki nilai yang sama. Output dari persamaan sesudah dan sebelum disederhanakan memiliki jumlah yang sama karena keduanya terdiri dari 4 input. Terakhir, kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persamaan aljabar dapat disederhanakan menggunakan teori aljabar boolean dengan menggunakan hukum komutatif, asosiatif, dan distributif, serta melihat aturan-aturan pada aturan reduksi boolean. Persamaan aljabar boolean dapat dibentuk rancangan rangkaiannya atau skemanya. Pada praktikum kali ini, rancangan rangkaian dari persamaan aljabar dapat dibentuk dengan software Livewire dan dapat dibuktikan perbandingan persamaan sebelum dan sesudah disederhanakan dengan tabel kebenaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like video ini jika kalian suka videonya, dan tulis di kolom komentar tanggapan kalian tentang logika kombinasi.